warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fitriani dari kelas A semester 2 Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Dan di video ini saya akan membawakan materi tentang pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya maupun tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Pencemaran udara bisa disebabkan oleh aktivitas manusia dan peristiwa alam. Pencemaran udara yang berasal dari aktivitas manusia yaitu asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah rumah tangga, dan asap rokok. Sedangkan yang berasal dari peristiwa alam yaitu asap yang berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh pencemaran udara terbesar yaitu disebabkan oleh kendaraan bermotor. Jakarta adalah salah satu kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Dilansir Bloomberg pada tanggal 25 Februari 2020 bahwa kualitas udara terburuk di dunia adalah New Delhi, India. Sedangkan Jakarta adalah terburuk di Asia Tenggara atau menempati peringkat kelima di seluruh dunia. 75% polusi udara di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor dan sisanya disebabkan oleh sektor industri dan rumah tangga. Kondisi demikian diperparah dengan ketidakseimbangannya jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalanan dan akhirnya menyebabkan polusi udara meningkat. Apalagi emisi gas buang kendaraan bermotor dalam keadaan macet lebih besar 2 kali lipat dibandingkan kendaraan yang berjalan normal atau lancar. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, melakukan penyuluhan melalui forum-forum, kegiatan di sekolah, maupun iklan layanan masyarakat mengenai pentingnya udara bersih dan bebas polusi. Yang kedua, mempertegas peraturan perundang-undangan atau hukum di Indonesia mengenai lingkungan hidup dan kepemilikan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, pengujian gas buangan dari produksi kendaraan yang sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama yaitu perubahan suhu. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang menyebabkan polusi udara, maka suhu di lingkungannya akan meningkat. Yang kedua, hujan asam. Polutan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar batu bara atau minyak akan menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat. Dan kemudian asam ini akan jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Dampak yang ketiga yaitu dampak bagi kesehatan tubuh manusia. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh udara yaitu adalah 3 organ yang sangat penting, yaitu paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka juga dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini dapat masuk ke aliran darah seperti membuat jantung kita stres, bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstraksi pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke jika pembuluh yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat mengancam nyawa seperti stroke dan serangan jantung. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan.
Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO tentang menghindari polusi udara. Yang pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka lebih tinggi dari posisi knalpot. Yang kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Yang ketiga, lakukanlah olahraga di daerah yang bebas polusi. 4. Batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari berpolusi tinggi. Dan yang kelima, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Di dalam perspektif Islam, perihal pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini seolah menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan antara alam dan makhluk hidup. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama, manusia juga bertanggung jawab memelihara alam yang kita tempati. Dan Allah telah memberikan teguran kepada hamba-hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi melalui Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Lewat firman-Nya tersebut jadi bukti bahwa Allah sangat peduli dengan kelestarian lingkungan. Ada banyak cara untuk mengurangi polusi udara, yaitu solusi yang pertama yaitu mengurangi menggunakan kendaraan bermotor, seperti kita menggunakan transportasi umum, dan untuk yang jarak dekat kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk hidup yang lebih sehat. Yang kedua, mengganti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti biogas. Yang ketiga, mengembangkan teknologi untuk kendaraan bermotor supaya menjadi lebih ramah lingkungan. Yang keempat, menanam pohon. Semakin banyak yang melakukan penghijauan, maka akan semakin baik dampaknya untuk lingkungan dan menyebabkan udara menjadi lebih sehat dan bebas polusi. Sekian materi saya tentang pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.